Perkenalkan, nama saya Astron Polaris. Saya adalah mahasiswa Universitas Mercu Buana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program studi akuntansi. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah presentasi yang diajukan untuk melengkapi tugas besar 2 mata kuliah Bahasa Indonesia semester ganjil tahun akademik 2020-2021. Presentasi ini berjudul Bahasa Indonesia dalam Pembangunan Bangsa. Dan presentasi ini akan saya sampaikan dalam 3 bagian: pendahuluan, pembahasan, dan yang terakhir adalah penutupan, di mana saya akan menyampaikan kesimpulan dan saran. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bahasa berperan sangat penting. Oleh karena bahasa merupakan simbol yang dihasilkan oleh alat ucap yang biasa digunakan oleh sesama masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, hampir semua aktivitas masyarakat menggunakan bahasa, baik berbahasa secara lisan maupun berbahasa tulis dan bahasa tubuh. Menilik pemakaian bahasa Indonesia di kalangan masyarakat, terjadi fenomena-fenomena negatif di tengah-tengah masyarakat kita. Misalnya banyak orang-orang Indonesia dengan bangga memperlihatkan kemahirannya menggunakan bahasa Inggris, walaupun mereka tidak menguasai bahasa Indonesia dengan baik. Tidak sedikit pula orang malu tidak bisa berbahasa asing. Oleh karena itu, sebagai bangsa yang besar, kita harus mengetahui pentingnya fungsi dan peran bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa. Oleh karena itu, saya mencoba untuk merumuskan masalah dari pokok pikiran tadi. Masalah tersebut diantaranya adalah: yang pertama, bagaimana kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, apakah fungsi dan peran bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa. Kemudian lahir juga tujuan dari pokok pikiran ini adalah untuk pertama mengetahui kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang kedua, untuk mengetahui fungsi dan peran bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa. Maksud dari presentasi ini bermanfaat untuk yang pertama, manfaat secara praktis, di mana ini bisa menjadi sebuah materi yang didengar, dan kedua adalah secara teoritis, di mana ini bisa menjadi masukan sebagai ilmu pengetahuan. Dan selanjutnya saya akan langsung masuk ke dalam bagian pembahasan, di mana pembahasan yang pertama saya akan mencoba membahas mengenai kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Dalam kedudukannya, bahasa nasional kita, bahasa Indonesia, berfungsi sebagai lambang kebanggaan nasional, lambang identitas nasional, alat pemersatu berbagai masyarakat yang berbeda-beda latar belakang sosial dan budaya dan bahasanya, alat penghubung antar budaya dan antar daerah. Mana ini sangat penting karena kita tahu Indonesia itu sangat plural ya, dan sangat banyak daerah dan budayanya. Yang kedua, dalam kedudukan sebagai bahasa negara, kalau yang tadi bahasa nasional, sekarang bahasa negara. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa resmi bernegara, bahasa pengantar resmi di lembaga-lembaga pendidikan, bahasa resmi di dalam perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pemerintah, dan yang terakhir, bahasa resmi dalam pembangunan kebudayaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan secara teknologi modern. Dan dilihat dari fungsi dan peran bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa Indonesia, fungsi bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa terdapat dalam pernyataan sikap bertanah air satu, tanah air Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Seperti yang kita tahu, ini adalah pernyataan dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Hal ini merupakan perwujudan politik bangsa. Indonesia yang menempatkan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu nasional, bahasa Indonesia telah menyatukan berbagai lapisan masyarakat ke dalam satu kesatuan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia mencapai puncak perjuangan politik sejalan dengan perjuangan politik bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaan tentunya pada 17 Agustus 1945.
Hal ini dibuktikan dengan dijadikannya bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Kita bisa melihatnya dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 36. Juga dapat dilihat dalam amandemen Undang-Undang Dasar 45 Agustus tahun 2002. Lalu dalam peran bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, bahasa Indonesia merupakan bahasa sebagai alat ekspresi. Jadi awalnya mungkin anak kecil lahir, lalu kemudian dia mencoba berbahasa dengan orang tuanya, dan bahasa kembali terus berkembang menjadi alat ekspresi dirinya, nilai yang dia peluk, apa yang dia sukai, dia cintai. Lalu tidak sebatas dari untuk mengekspresikan diri, bahasa Indonesia juga berkembang menjadi alat komunikasi, dan bahasa Indonesia juga menjadi alat integrasi dan adaptasi sosial dengan adanya perkembangan budaya dan masyarakat. Tentunya harus ada sebuah alat untuk mengintegrasi dan saling beradaptasi secara sosial. Dan yang terakhir, peran bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai alat kontrol sosial. Bahasa sangat ampuh menjadi alat kontrol sosial, di mana ini dapat meredam gesekan-gesekan yang terjadi di masyarakat atau kesalahpahaman, salah pengertian dalam sendi-sendi kehidupan kita secara luas. Dan kita sudah masuk sekarang di bagian penutup, di mana saya akan mencoba mengambil kesimpulan. Kedudukan dan fungsi bangsa Indonesia di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebagai bahasa nasional dan bahasa negara dalam pembangunan bangsa, yakni sebagai perisai pemersatu yang belum pernah dijadikan sumber permasalahan oleh masyarakat pemakainya yang berasal dari berbagai ragam suku daerah. Dan terakhir, saran saya adalah sebagai kaum intelektual yang berpendidikan, kita harus menjaga bahasa Indonesia agar menjadi bahasa yang dapat mempersatukan berbagai kelompok masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan mengadakan pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia agar tercapai pemakaian yang cermat, tepat, dan efisien. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam.